Oh iya. Tayyib, tayyib. Mic-nya belum nyala ya, afwan. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Baik, kita kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Salat Sabil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Kita masih membahas tentang iman kepada hari akhir, ya, iman kepada hari akhir, ya, rukun iman yang kelima. Tapi di sini beliau membawakan sesuatu yang harus diimani di luar itu, gitu. Bukan di luar itu, maksudnya bareng dengan hari akhir. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Amin. Wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir, dan diikut sertakan dengan beriman kepada hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Beriman kepada semua yang terjadi setelah mati. Ya. Jadi iman kepada hari akhir itu bukan kepada hari kiamat saja, tapi juga kepada semua hal yang terjadi setelah mati. Gitu. Semua hal yang terjadi setelah kematian. Gitu. Kenapa? Karena setelah kematian kan nggak langsung hari akhir kan, gitu kan? Ya ada fase-fase yang harus kita imani juga. Misal contohnya yang pertama adalah fitnatul qabri, fitnah kubur. Ya, fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Wahia su'alul maiti ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Yaitu ditanyanya seorang mayit setelah dikuburkan tentang apa? Tentang siapa Robnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Nah, pertanyaan ini tidak berkaitan dengan jawaban yang bisa kita pelajari di sini, gitu ya. Maksudnya seorang bisa jawab apa enggak itu nanti Allah yang membantu. Allah Subhanahu wa taala yang membantu. Jadi ini tergantung amalan kita dan tergantung keimanan kita di dunia. Meskipun di dunia kita bisa jawab dan bahkan dikasih tahu jawabannya. Ini kalau pendekatan pemahamannya gitu ya. Itu ibarat orang ditanya tentang sesuatu yang mudah, tapi yang nanya itu orang yang sangat disegani atau sangat dihormati atau orang yang sangat ditakuti gitu. Itu biasanya nanti ngeblank. Nah, itu gambarannya seperti itu. Meskipun nggak seperti itu ya, tapi gambarannya kira-kira seperti itu. Fayusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Maka Allah lah nanti yang akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar atau jawaban yang benar. Fayaqulu, kemudian dia akan mengatakan rabbiyallahu wa dinil islamu wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya orang-orang beriman, ditanya siapa Robnya, dia bisa jawab, Robku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau beriman. Wa yudillullahu dzalimin, dan Allah yang akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Meskipun di dunia dia bisa jawab gitu kan. Fayaqulul kafiru, maka orang-orang yang kafir akan mengatakan ha ha la adri. Orang kafir akan mengatakan ha ha saya nggak ngerti. Wa yaqulul munafiqu awil murtabu. Adapun orang yang munafik ya, menampakkan Islam tapi hatinya kafir gitu. Atau orang yang ragu-ragu, ketika ditanya ini dia akan juga akan menjawab la adri, saya nggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya dengar orang ngucapin sesuatu. Saya dengar manusia itu berkata sesuatu, kemudian saya ikut mengucapkannya. Ini namanya orang ikut-ikutan. Makanya iman itu jangan ikut-ikutan gitu ya. Kenapa nanti bisa seperti itu gitu. Jadi ini yang pertama, yaitu fitnah kubur. Fitnah kubur adalah ditanyanya seorang mayit tentang 3 hal tadi. Kemudian yang kedua, yang juga berkaitan dengan iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adzabul qabri wa na'imuhu. Adanya adab kubur dan nikmat kubur. Ya, adanya adab kubur dan nikmat kubur. Ya. Karena ada gitu sebagian orang yang kemudian menolak adab kubur dan nikmat kubur. Dia mengatakan nggak ada adab kubur. Adab kubur itu nggak ada. Hadisnya kan ada ya, hadisnya hadis
Hadis ahad dia bilang gitu. Hadis ahad itu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya pernah dengar sendiri gitu. Seorang penceramah perempuan gitu, ibu-ibu di tempat saya di Bekasi, itu mengatakan adab kubur nggak ada. Saya pernah dengar sendiri. Jadi memang ada orang yang mengingkari adab kubur. Fayakunul adabu lidzalimina minal munafiki wal kafirin. Ya. Maka adab kubur itu bagi orang yang zalim dari kalangan orang munafik dan orang kafir. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke 39. Ayat ke 93 afwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Walau taro, dan seandainya kamu wahai Muhammad melihat gitu, idz zalimuna, ketika orang-orang zalim, orang-orang kafir itu fi ghamaratil maut, dalam keadaan sakratul maut. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat basitu aydihim, mereka membentangkan, gitu, memukulkan tangan mereka kepada orang yang sedang sakratul maut tadi, kemudian berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa kalian, keluarkanlah nyawa kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang kafir, orang yang apa namanya, ya orang kafir, orang zalim, itu nanti dicabut nyawa itu digebukin malaikat. Maka kita mudah-mudahan selamat dari yang seperti itu ya. Kemudian kata beliau, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lanjutannya, al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya. Pada hari itu tujzauna adzabal huni, kalian akan dibalas dengan azab yang hun, yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallah, dengan sebab apa yang dulu kalian katakan kepada Allah ghairal haq, secara tidak benar. Wa kuntum an ayatihi, dan dengan sebab ya, kepada ayat-ayat Allah tastakbirun, kalian sombong dan tidak mau percaya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pada hari dicabutnya nyawa itu, mereka akan dibalas dengan adab yang menghinakan. Nah, gitu. Maka ini ada adab kubur, adanya adab kubur. Kemudian berikutnya, waqala ta'ala fi ali Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keluarga Fir'aun, maksudnya Fir'aun dan pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Di alam barzah gitu, di alam barzah, di alam kubur, an-naru, api neraka itu yu'radun, akan ditunjukkan 'alaiha, kepada Fir'aun dan pengikutnya, ghuduwan wa 'ashiyya, pada waktu pagi dan sore. Kemudian dikatakan di dalam tafsirnya, kemudian dikatakan kepada Fir'aun dan pengikutnya, wahai Fir'aun, inilah tempat kalian nanti. Nah, ini adab kubur. Jadi adab kuburnya yang disebutkan di sini spesifik ya. Ditunjukkan api neraka pada tiap pagi dan sore. Ini loh, nanti kamu bakalan nyampe sini gitu. Wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, dan pada hari kiamat akan dikatakan kepada Fir'aun dan pengikutnya, adkhilu ala Fir'aun, masukkanlah kalian, wahai pengikut Fir'aun, asyaddal adzab, kepada azab yang sangat keras. Nah, ini menunjukkan adanya azab kubur. Kenapa? Karena ditunjukkan kepada Fir'aun neraka tiap pagi dan sore. Nah, ini dalil yang paling kuat di dalam Al-Quran tentang adanya azab kubur. Kemudian wa fi sahihi Muslim min hadis Zaid bin Thabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Sahih Muslim dari hadisnya Zaid bin Thabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan falaula alla tudafinu, kata Rasulullah, falaula, seandainya bukan, seandainya tidak
an la tudafinu, kalian itu saling menguburkan antara satu dengan yang lain. Seandainya bukan karena kalian itu nguburin orang satu dengan yang lain, kata Rasulullah apa? La da'autullaha an yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Pasti akan aku minta, aku akan berdoa kepada Allah ayyusmi'akum, supaya Allah memperdengarkan kepada kalian min adabil qabri. Apa yang diperdengarkan? Adab kubur. Alladzi asma'u minhu, yang aku dengar. Nah, jadi Rasulullah itu mendengar adab kubur, mendengar suara-suara orang sedang diadab kubur. Nah, kita nggak dengar. Tapi kata Rasulullah, seandainya bukan karena kalian saling nguburin, maksudnya kalau kita datang ke kubur terus dengar adab kubur, pada kabur semua gitu kan. Niscaya aku akan berdoa kepada Allah supaya kalian bisa dengar juga. Tsumma aqbala biwajhi. Kemudian Rasulullah pun aqbala biwajhi, menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Faqala, kemudian beliau bersabda, ta'awwadu billahi min adzabin nar. Wahai para sahabat, ta'awwadu, mintalah perlindungan kepada Allah min adzabin nar, dari adab neraka. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, na'udzu billahi min adzabin nar. Kami berlindung kepada Allah dari adab neraka. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ta'awwadu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Ini ada dua ya adab yang disebutkan. Yang pertama adab neraka, yang kedua adab kubur. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, na'udzu billahi min adzabil qabri. Kami berlindung kepada Allah dari adab kubur. Qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ta'awwadu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah kubur, baik yang dhahara, baik yang nampak, wa ma batan, dan baik yang tidak kelihatan, tersembunyi. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Qala, kemudian Rasulullah berkata lagi, ta'awwadu billahi min fitnatid dajjal. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah dajjal. Kemudian para sahabat menjawab, na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Nah, ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari 4 adab atau fitnah. 2 adab dan 2 fitnah gitu ya. Yang pertama adab neraka, yang kedua adab kubur. Kemudian 2 fitnah itu fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, dan terakhir adalah fitnahnya dajjal. Ya, fitnahnya dajjal. Jadi jangan sampai kita bertemu dengan dajjal gitu ya. Kemudian wa amma naimul qabri falil mu'minina shadiqin. Adapun nikmat kubur itu bagi orang-orang mukmin yang jujur terhadap imannya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang mukmin yang jujur imannya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Fussilat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Ya. Tsumastaqamu. Kemudian enggak cuma ngomong Rabb kami Allah saja, tapi tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Apa itu istiqomah? Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Jujur benar amalannya, tidak berbuat syirik, dan mereka beramal dengan amalan ketaatan. Itu tafsir dari tsumastaqamu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, syahadat ya. Kemudian mereka istiqomah. Istiqomah artinya tidak berbuat syirik sedikit pun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Kapan malaikat turun? Ketika nanti sakaratul maut.
ketika nanti sakaratul maut. Jadi setelah orang-orang mukmin yang benar imannya gitu, ketika sakaratul maut akan didatangi oleh malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Kalian ya, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Takut terhadap apa? Takut terhadap nanti yang akan kalian hadapi setelah ini. Nah, itu maksudnya. Baik, kamu itu orang mukmin, kamu imannya sudah benar sampai sekarang, sampai saat ini. Sekarang kamu bakalan mati dan bakalan menghadapi perjalanan berikutnya, gitu kan. Perjalanan berikutnya setelah ini nanti ada alam kubur, setelah ini nanti ada ba'ats, ada kebangkitan dan seterusnya. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena kalian sudah beriman sampai saat ini. Kemudian wala tahzanu. Jangan sedih. Jangan sedihnya kenapa? Dengan apa yang kalian tinggalkan di dunia. Baik itu harta, anak-anak, keluarga, dan seterusnya, jangan sedih. Allah yang ngurus. Gitu. Wa abshiru bil jannah. Dan berilah mereka berita gembira dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dulu kalian dijanjikan dengan surga tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada nikmat kubur, ada nikmat kubur ya. Kenapa? Karena malaikat ngomong jangan takut. Jangan takut. Kamu nanti akan menghadapi sesuatu yang tidak akan menakutkan. Insya Allah berikutnya itu aman. Nah, itu bagi orang yang mukmin dan benar iman. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Waqiah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun." Falaula, gitu. Halla maksudnya gitu. Apakah tidak apabila balagatil hulqum, ketika roh itu waktu niza, ya, waktu dalam keadaan sakratul maut, ketika roh itu mencapai hulqum. Hulqum itu kerongkongan, tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun. Sedangkan kalian, wahai orang yang hadir di sekeliling orang yang sedang sakratul maut itu, tanzurun, ngelihat. Gitu. Jadi pahami ya. Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun. Maka apakah tidak apabila roh itu ketika orang sedang sakratul maut itu mencapai tenggorokan, sedangkan kalian yang sedang hadir di sekeliling mayit tersebut, di sekeliling orang yang sedang sakratul maut itu, kalian itu ngelihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sedangkan kami, kata Allah, aqrabu ilaihi, itu lebih dekat kepada orang yang sedang sakratul maut itu. Jadi pahami ya? Orang yang biasanya, orang yang sakratul maut itu kan biasanya ditemani oleh keluarga terdekat. Kemudian orang yang niza itu biasanya kelihatan. Orang yang niza sudah waktunya gitu, sudah hampir waktunya, itu biasanya sudah kelihatan dari muka, dari dari wajah, dari badan, dari tindak tanduk, itu biasanya kelihatan. Itu biasanya kelihatan. Teman-teman yang pernah melihat orang sakratul maut itu biasanya, oh iya, orang sakratul maut itu seperti itu. Gitu. Jadi ketika itu kalian melihat, gitu. Tapi kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaih. Kami itu lebih dekat kepadanya daripada kalian. Walakin la tubsirun. Akan tetapi kalian tidak bisa melihat. Maksudnya siapa? Malaikat yang sedang mencabut nyawa. Falaula in kuntum ghairu madinin. Falaula, maka kenapa tidak? In kuntum. Kalau keadaannya seperti itu. In kuntum, jika kalian itu ghairu madinin. Bukan makhluk. Bukan hamba. Bukan orang yang akan dibangkitkan. Ghairu madinin itu bukan makhluk, bukan hamba, bukan orang yang akan dibangkitkan. Jika kalian ketika itu bukan hamba Allah, bukan orang yang akan dibangkitkan,
maka tarji'unaha in kuntum shodiqin. Maka coba kembalikan ruh orang yang sedang kalian lihat tersebut kepada badannya in kuntum shodiqin. Jika kalian betul dan jujur dalam perkataan kalian, dalam sangkaan kalian. Iya, saya itu bukan hamba Allah itu. Ya kalau begitu, ketika orang sakaratul maut, kamu ngelihat orang sedang niza, balikin rohnya. Bisa nggak? Kemudian kata Allah, fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rauhanu wa jannatu na'im. Fa'amma adapun in kana jika mayat yang sedang sakaratul maut tadi minal muqarrabin termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, farauhu wa rauhanu wa jannatu na'im. Maka baginya rauhun, baginya istirahat, waroihanun dan rizki yang baik, wajannatu na'im dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah ini poin pendalilannya di belakang ini. Farauhun waroihanun wajannatu na'im. Jadi disebutkan sendiri-sendiri, surga sendiri, roihan sendiri, rauh sendiri. Rauh istirahat di mana? Nanti dikubur. Di dalam kubur istirahat menunggu hari kiamat. Waroihan dalam keadaan mendapatkan nikmat kubur. Ini kalau inkana minal muqarrabin. Kalau orangnya termasuk orang yang muqarrabin. Kemudian lanjutannya bisa dibaca sendiri ya dengan surat Al-Waqiah, itu luar biasa. Ya teman-teman kalau merenungi surat Al-Waqiah itu Masya Allah luar biasa. Kemudian kata beliau, wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dan dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'min. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada tentang orang mukmin, idza ajabal malakain fi qabri. Apabila bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di kuburnya. Nah, ini informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini salah satu metode kita mengetahui hal gaib gitu ya. Jadi kita mengetahui sesuatu itu nggak harus ngelihat langsung, nggak harus ngelihat langsung. Ada orang mengatakan, oh apa namanya yang namanya Mekah itu begini begini begini. Kita nggak pernah ke Mekah. Kenapa? Kita tahu dari orang yang pernah ngelihat langsung. Atau dikasih tahu sama orang yang tahu. Atau dikasih tahu sama orang yang jujur. Nah, ini kita diberitahu oleh Rasulullah SAW, orang yang paling tahu tentang agamanya Allah. Kemudian orang yang paling jujur. Nah, sudah selesai. Kita imani. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata tentang orang mukmin apabila telah selesai menjawab pertanyaan dua malaikat di kuburan. Habis selesai ujian gitu ya. Di dalam kuburan. Apa kata Rasulullah? Yunadi munadin minas sama'i. Nanti akan muncul suara penyeru minas sama dari langit. Kemudian berkata, an sodako abdi. Hambaku telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka bentangkanlah perbadani untuknya dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Kemudian berilah baju baginya dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Kemudian bukakanlah baginya pintu kepada surga. Qala, kemudian Allah penyeru itu mengatakan, fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian Rasulullah mengatakan, fayatihi, maka datang kepada orang tersebut min rauhiha, anginnya surga, wa tibiha, dan wanginya surga. Fayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian akan diluaskan kuburnya itu sepanjang pandangannya, seluas matanya memandang. Jadi luas atau sempitnya kuburan itu bukan bergantung pada istilahnya apa kalau di kita itu.
pada kapling kuburan yang ada di atas itu enggak. Oh, kalau dikuburkan di tempat yang mewah gitu, mahal gitu kan. Kuburannya orang kaya, kontraknya 5 juta sebulan gitu kan. Nanti kuburannya luas enggak. Kuburannya enggak tergantung itu. Tapi tergantung kepada apa? Kepada dia bisa jawab nggak pertanyaan dua malaikat. Ya, malaikat nggak peduli kamu mau dikubur di mana gitu kan. Yang penting bisa jawab atau tidak. Rawahu Ahmad wa Abu Daud fi hadisin tawilin. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dalam hadis yang panjang. Kemudian walil imani bil yaumil akhiri thamaratun jalilatun. Nah, ini sedikit ya, buah dari beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu memiliki buah yang jalilah, buah yang bagus, buah yang mulia, buah yang indah. Minha diantaranya al-ula yang pertama, orang yang beriman kepada hari akhir itu ar-rahbatu fi fi'lit ta'ah. Akan senang, akan punya rahbah, akan punya ya, kesenangan untuk melakukan ketaatan. Wal hirsu 'alaiha. Kemudian juga bersemangat untuk melakukan ketaatan. Rojaan li thawabi dzalikal yaum. Kenapa? Karena mengharap pahala di hari itu. Nah, ini yang namanya apa? Yang namanya reward and punishment gitu ya, kalau bahasa kita. Kalau punishment doang nggak enak. Kalau reward doang juga nggak begitu ngefek. Harus ada dua. Allah menjanjikan pahala bagi orang yang berbuat baik dan memberikan ancaman dosa, ancaman berupa azab bagi orang yang berbuat maksiat. Ini konsep dasar gitu, konsep dasar bagi orang yang sedang orang yang kalau bahasa kita manajemen gitu. Adanya reward and punishment. Maka begitu juga dalam surga dan neraka. Itu adalah bentuk reward and punishment. Kita diceritakan tentang hari akhir begini-begini, kita akan merasa rindu, merasa kepengen untuk melakukan ketaatan dan semangat. Itu yang pertama. Tsaniyah yang kedua adalah ar-rahbatu indal fi'lil ma'siyah wa ridho biha khaufan min iqabi dzalikal yaum. Adalah rahbah, merasa takut ketika melakukan maksiat, waridho biha, dan merasa ridho dengannya, khaufan min iqabi dzalikal yaum, karena takut akan adab di hari tersebut. Jadi ini konsep reward and punishment. Ketika kita mau melakukan maksiat, kita takut. Yang ketiga, yang terakhir adalah tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Adalah tasliyatul mu'min, hiburan bagi seorang mukmin. Jadi adanya hari akhir itu hiburan bagi seorang mukmin. Amma yafutuhu minad dunya. Terhadap apa? Terhadap dunia yang enggak bisa dia peroleh. Terhadap dunia atau bagian dunia yang luput darinya. Bima yarjuhu min na'imil akhirah. Dengan apa? Itu dihiburnya dengan sesuatu dari nikmat akhirat yang dia harapkan dan pahala akhirat yang dia harapkan. Jadi ini adalah bentuk hiburan kepada mukmin. Kenapa? Karena mukmin nggak selamanya bisa mendapatkan macam-macam nikmat. Bahkan dalam sebuah hadis itu disebutkan yang kisahnya itu terkenal, orang yang nggak pernah merasakan nggak enak di dunia gitu, kemudian dimasukkan dalam satu celupan ke neraka, kemudian diangkat ditanya, kamu di dunia pernah merasakan nikmat nggak? Dia jawab enggak. Dia jawab enggak. Kenapa? Karena saking sengsaranya neraka. Orang yang kalau di bahasa kita itu crazy rich sultan gitu, dari kecil sampai mati itu nggak pernah susah, sama sekali nggak pernah susah. Kemudian di akhirat nanti Allah, orang yang kayak gitu modelnya kayak gitu, Allah masukkan sesaat saja ke neraka. Kemudian dikeluarkan, ditanya, kamu pernah dapat nikmat di dunia nggak? Enggak. Lupa semua. Lupa. Gitu juga orang yang di dunia itu sengsara, nggak pernah senang sedikit pun gitu.
Hidupnya nggak pernah senang sama sekali, belas nggak pernah senang. Dari lahir sampai mati nggak ada senang-senangnya. Kemudian di akhirat Allah masukkan sesaat ke dalam sorga. Kemudian Allah keluarkan, kemudian Allah tanya, kamu waktu di dunia pernah ngerasakan sengsara nggak? Jawabannya enggak. Saya nggak pernah merasa sengsara demi Allah. Masya Allah. Itu menunjukkan apa namanya, nikmat dunia itu nggak ada apa-apanya lah. Nah, adapun nikmat akhirat, pahala akhirat, dan nikmat nanti di hari akhir dan seterusnya itu menjadi hiburan bagi kita seorang mukmin yang beriman tentang adanya hari pembalasan dan hari akhir, gitu ya. Wallahu taala alam bissawab. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.